Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Bu Yanti berharap kalian tetap sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita masuk pada pelajaran 9, yaitu aku ikut menjaga ciptaan Tuhan. Nanti anak-anak membaca Yesaya 30 ayat 23. Sebelum belajar, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini, sehingga kami dapat belajar. Pimpinlah kami dalam nama Yesus, amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bu Yanti sampaikan. Yaitu yang pertama, kita akan memahami wujud syukur atas alam ciptaan Tuhan. Yang kedua, memahami dalam Yesaya 30 ayat 23. Lalu kita akan memahami cara merawat tanaman. Yang keempat, kita akan memahami manfaat menjaga dan memelihara alam lingkungan di sekitar. Baiklah anak-anak, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah menciptakan segalanya, menciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk tanaman, hewan, dan kita manusia. Bagaimanakah kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara seperti ini. Seperti petani menanam padi, tidak hanya menanam, tetapi mereka memelihara tanamannya, dan satu saat mereka akan panen. Dan ketika mereka panen, maka mereka menuai hasil tanamannya. Demikian juga dengan petani sayur bayam ini. Mereka juga menanam, mereka memelihara, dan mereka menuai hasil daripada sayuran. Dan juga petani buah ini, buah naga, ditanam, dirawat, dan akhirnya dapat menuai hasil. Jadi wujud syukur kita kepada Tuhan atas ciptaannya adalah kita mau berusaha untuk memeliharanya dengan cara menanam, merawat, dan kita akan menuai hasil. Akhirnya semuanya itu kembali kepada kita, manusia. Karena manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Ini wujud syukur kita. Nah, di samping itu, wujud syukur kita kepada Tuhan adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, demikian contohnya ada ini membersihkan lingkungan ya, dengan menyapu, mengepel ya, menyapu halaman, membuang sampah pada tempatnya ya, supaya tidak terjadi polusi. Demikian juga membersihkan air selokan, membersihkan selokan ya. Kalau selokan ini penuh dengan sampah, maka kalau hujan deras akan mengakibatkan banjir. Menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan ini salah satu juga cara kita mewujudkan syukur kita kepada Tuhan. Di samping kita menanam, kita juga akan menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita membaca Alkitab di dalam Yesaya 30 ayat 23. Mari anak-anak kita baca bersama-sama ya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi anak-anak, Yesaya 30:23 ini menjelaskan bahwa manusia menanam. Tugas manusia adalah menanam, tugas kita menanam. Tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Bagaimana ketika Tuhan memberikan hujan bagi benih yang kita tabur di ladang kita, dan dari benih yang kita tabur dan Tuhan memberi hujan untuk pertumbuhannya, akhirnya kita akan menuai hasil. Kita bisa makan roti, kita bisa makan nasi, buah dari hasil apa yang sudah kita tanam. Tidak hanya kita, tetapi ternak hewan menikmati apa yang ditanam oleh manusia. Jadi Tuhan yang memberikan pertumbuhan lewat hujan ya. Demikian juga kita juga berusaha memberikan pupuk dan sebagainya ya. Tuhan di pertumbuhan, kita menanam, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Perhatikan anak-anak, jadi Tuhan memberikan hujan di bumi untuk memberi
pertumbuhan kepada tanamannya. Kalau tidak ada hujan, tanaman tidak akan bisa bertumbuh dengan baik, tetapi yang ada akan mengalami kekeringan dan mati. Ya, sehingga Tuhan harus menurunkan hujan. Nah, anak-anak, tentu kita harus tahu bagaimana cara merawat tanaman. Saya kira bukan rahasia lagi ya, setiap anak-anak pasti tahu cara merawat tanaman. Saya percaya di lingkungan sekitar anak pasti ada tanaman ya, ada bunga-bunga. Nah, kita menanam tanaman. Ya, ini ada seorang ayah menanam tanaman. Setelah itu tidak hanya ditanam ditinggal, tapi diberi pupuk. Ya, diberi pupuk. Kemudian disiram, ya, disiram supaya bertumbuh ya dengan seperti ketika kalian makan. Kalian lahir supaya bertumbuh, diberi makan supaya bertumbuh, ya, sama dengan tanaman. Itu cara merawat tanaman, yaitu diberi pupuk, disiram, ya, kalau bisa diberi pagar supaya tidak dimakan hewan atau dipetik oleh orang lain, ya. Nah, apakah manfaat menanam tanaman, anak-anak? Tanaman itu sangat penting ditanam oleh manusia karena bermanfaat. Yang pertama, menyaring udara, ya, sehingga udara bersih. Jadi daun-daunan itu menyaring udara sehingga udara yang kita hirup bersih, ya, menyehatkan kita. Sebagai bahan makanan, ya, tadi sudah ada petani yang sudah kita pelajari di atas. Sebagai bahan mebel, jadi kayu tumbuhan itu bisa untuk lemari, meja, kursi dan lain-lain. Untuk keindahan, dengan adanya tanaman bunga di sekitar kita akan menambah keindahan, ya. Kalau tidak ada tanaman gersang, ya. Untuk obat, ya, jadi tanaman juga untuk obat, contohnya kunyit, jahe, kunci dan lain sebagainya. Ini beberapa manfaat ketika kita menanam tanaman. Nah, anak-anak, apakah manfaat menjaga dan memelihara alam lingkungan? Ketika kita tadi sudah dipelajari ya dengan membersihkan lingkungan, membuang sampah di tempatnya, membersihkan air selokan, maka manfaatnya adalah menjaga dan memelihara alam lingkungan. Yang pertama, terhindar dari penyakit. Karena apa? Lingkungannya bersih, tidak ada sampah yang menumpuk, ya. Tidak ada sesuatu yang kotor di lingkungan, tapi bersih, sehingga terhindar dari penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Mengapa? Karena dengan tanaman yang kita tanam dan kita pelihara, membuat menjadi sejuk. Tidak ketika cuaca panas, kita tidak panas, tapi ada sejuk karena ada tanaman, ya. Lalu bebas dari polusi udara, ya. Nah, sampah harus ditutup supaya tidak berbau dan tidak ada lalat. Lalu air menjadi bersih dan aman untuk diminum, ya. Dengan lingkungan yang bersih, maka air menjadi bersih. Kita melihat selokan yang bersih membuat mata kita nyaman dan senang. Tapi kalau kotor, berbau, sangat tidak enak, ya, anak-anak. Tugas kalian adalah langsung praktek, ya, anak, ya. Tanamlah biji kacang hijau, letakkan dalam pot atau dalam gelas aqua. Gambar ukuran biji yang ditanam, gambarlah. Jadi kalian tanam, ya, pakai kapas atau tanah bisa, ya, dalam pot, ya. Lalu setiap difoto, anak, ya. Hari pertama ini, ya, gambar ukuran biji yang ditanam. Jadi kamu foto. Setelah 6 hari, gambarlah tanamanmu, difoto lagi. 14 hari kemudian gambar lagi tanamanmu, difoto lagi. Apakah ukurannya bertambah? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah tanamanmu yang kamu tanam tadi, biji kacang hijau, bertumbuh? Ya, anak-anak, bahwa Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ini tugas kalian, ya, menanam biji kacang hijau di dalam pot. Ya, baiklah. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini dan juga praktek menanam biji kacang hijau. Salam sehat, God bless you.